Assalamualaikum sahabat cerdas, bersama saya Ibu Fitrianti. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Manakah hasil yang paling besar dari 1/1/5 ditambah 5% atau 2,25 dikurang 30%? Bagaimanakah cara menjumlahkan dan mengurangkan dalam bentuk persen? Yuk kita cari tahu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sahabat cerdas, sebelum kita mulai penjumlahan dan pengurangan persen, yuk kita mengingat kembali pengertian persen yang pernah kita pelajari waktu di kelas 4. Persen simbolnya adalah seperti ini. Persen terdiri dari dua kata, per, yaitu seperti ini pecahan ya bentuknya, dan sen yang sama dengan 100 ya. Jadi persen itu adalah per 100. 10% artinya 10 per 100. 15 per 100 artinya 15%. Perhatikan tabel berikut. Masih ingatkah kamu bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen? Ini adalah pecahan biasa 1/10 yang akan kita rubah menjadi bentuk persen. Karena persen itu artinya per 100, maka 10 ini kita jadikan per 100 ya. 10 menjadi 100 berarti 10 dikali ya, kali 10 ya. Karena penyebut dikali 10 maka pembilang juga kita kalikan 10 ya. 1 kali 10 adalah ya betul 10. Nah, sudah dihasilkan 10 per 100 ya. 10 per 100 artinya 10%. Baik, soal berikutnya. 3/5 akan kita ubah menjadi bentuk persen ya. Karena persen itu adalah per 100, maka 5 menjadi 100 berarti dikali berapa? Ya, betul dikali 20. Maka yang atas juga kita kali 20 ya. 3 kali 20 adalah betul 60. Nah, kita sudah dapatkan 60 per 100 artinya sama dengan 60%. Oke, 4/25 akan kita jadikan persen karena persen itu per 100. Nah, di sini 25 dikali berapa menjadi 100? Ya, betul dikali 4. Maka yang atas juga kita kali 4 ya. 4 kali 4 adalah ya 16. Jadi 16 per 100 sama dengan 16%. Sahabat cerdas, penjumlahan dan pengurangan bentuk persen dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Contoh di sini, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan persen berikut. Ini adalah bentuk bilangan persen. 49% ditambah 13%. Berarti di sini kita menjumlahkan angka-angka di depan tanda persen ya. 49 ditambah 13. Kita lakukan penghitungan seperti biasa ya. 49 ditambah 13, 9 tambah 3, ini adalah 12 ya. Kita simpan 1 ya. 1 tambah 4 tambah 1 berarti 62 ya. Ini jawabannya adalah 62%. Soal berikutnya ini adalah pengurangan persen. Nah, di sini pengurangan bilangan persen berarti kita kurangkan angka-angka di depan tanda persen. 68 dikurangi 25. Nah, kita kurangi seperti biasa. 8 kurang 5 adalah 3, 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi jawabannya 43%. Sahabat cerdas, berikut adalah contoh soal ya, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk persen. Ya, ini adalah penjumlahan bilangan desimal dengan persen yang akan kita cari. Di sini hasilnya harus dalam bentuk persen ya. Maka langkah pertama adalah mengubah bilangan desimal ini menjadi bentuk persen ya. 4,5 kita rubah menjadi persen
pertama kali ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasanya ya. Nah, kita lihat bilangan desimal ini di belakang komanya ada berapa angka? Ya, 1 angka. Kalau di belakang koma 1 angka berarti dia per 10 ya. Oke, kemudian ini kita jadikan pembilangnya. Nah, karena kita mau ubah menjadi bentuk persen, ingat persen itu adalah per 100. Nah, ini 10 menjadi 100, 10 dikali berapa? Ya, betul, dikali 10. Maka yang atas juga kita kali 10 adalah 450. Nah, ini sudah kita dapatkan per 100-nya, maka hasil persennya adalah ya 450%. Nah, 4,5 ini kita rubah menjadi persen adalah 450%. Kemudian ini ditambah 60%. Kita lakukan penjumlahan dengan angka-angka di depan persennya ya. 450 ditambah 60 adalah 510%. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya. Berikut adalah contoh pengurangan ya. Di sini ada bilangan desimal. Ini adalah bilangan persen. Nah, langkah pertama sama ya, kita lakukan perubahan bilangan desimal ini menjadi bentuk persen. Kita lakukan ini, kita lihat di belakang koma ada 1 angka, berarti dia per 10. Nah, ini jadikan pembilangnya. Oke. Kemudian kita jadikan persen ya. Ingat persen itu adalah per 100. Maka ini kita rubah penyebutnya jadi 100. 10 dikali berapa menjadi 100? Ya, dikali 10. Maka yang atas dikali 10 berapa? Ya, betul, 170. Nah, ini kita lihat sudah per 100, kita jadikan persen berapa? Iya, 170%. Nah, 1,7 kita rubah menjadi 170%. Kemudian dikurangi 56%. Ya. Nah, di sini kita kurangkan angka-angka di depan tanda persen ya. 170 dikurang 56 adalah ya, betul, 114% hasil akhirnya. Sahabat cerdas, ayo kita mengkomunikasikan ya, manakah hasil yang paling besar dari 1/1/5 ditambah 5% atau 2,25 dikurang 30%? Diskusikanlah bersama teman kelompokmu ya. Sahabat cerdas, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah baik sahabat cerdas, demikian video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Semoga kalian tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.